Sejarah Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berpusat di sebelah timur Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singosari berdiri selama 70 tahun, yaitu antara tahun 1222 hingga 1292 Masehi. Menurut Prasasti Kudadu, nama resmi kerajaan ini adalah Tumapel, dengan ibu kota yang bernama Kutaraja. Namun, nama Singosari yang merupakan nama ibu kota justru lebih dikenal. Nama Tumapel juga tercatat dalam kronik Tiongkok dari dinasti Yuan dengan sebutan Tumapan. Ken Arok adalah raja pertama Singosari. Ia berasal dari keluarga petani dan berhasil menjadi pengawal Tunggul Ametung, Bupati Tumapel, berkat bantuan seorang pendeta yang bernama Logawe. Ken Arok merebut kekuasaan Tumapel dengan membunuh Tunggul Ametung demi menikahi Ken Dedes. Kerajaan ini mencapai masa kejayaan di bawah Raja Kertanegara. Ia memperluas pengaruh Singosari ke berbagai wilayah Nusantara melalui ekspedisi Pamalayu serta memperkuat jalur perdagangan maritim. Sayangnya, Kartanegara tewas dalam pemberontakan Jayakatwang dan Singosari runtuh sebelum serangan Mongol tiba. Peninggalan penting kerajaan ini antara lain Candi Singosari, Candi Kidal, dan Prasasti Malurung. Ken Arok tidak puas hanya menjadi aku Tumapel dan mencari cara untuk mengalahkan Kertajaya. Kesempatan datang ketika para Brahmana dari Kediri meminta perlindungan karena menolak menyembah Kertajaya sebagai dewa. Ken Arok memanfaatkan situasi ini untuk memberontak dan berhasil mengalahkan Kertajaya dalam pertempuran di Gantar 1222. Ia kemudian menjadi raja, menyatukan wilayah Kediri dan Tumapel, serta mendirikan Kerajaan Singosari dan dinasti Girindra. Ken Arok akhirnya dibunuh oleh Anusapati, anak Kan Dedes, dan Tunggul Ametung, yang kemudian memerintah selama 21 tahun dari tahun 1227 sampai 1248. Kematian Ken Arok memicu dendam Tohjaya, anak Ken Umang, yang membunuh Anusapati dan merebut tahta Singosari. Pada tahun 1248 sampai 1268, pemerintahan Tohjaya selama menjadi penguasa Singgasari tidak berlangsung lama dan hanya beberapa bulan saja. Hal ini disebabkan karena Ranggawuni yang merupakan anak dari Anuspati merasa marah dan bertekad untuk membalas dendam setelah mengetahui kenyataan bahwa ayahnya mati di tangan Tohjaya. Demi membalaskan dendamnya tersebut, Ranggawuni pun menyerang Tohjaya. Tohjaya akhirnya mati sebab terkena anak panah dari prajurit Ranggawuni dalam upayanya melarikan diri dari kerajaan. Semenjak kematian Tohjaya dan berkuasanya Ranggawuni, kondisi ekonomi berjalan stabil mulai dari pertanian dan perdagangan. Hal ini tercatat dalam Kakawin Nagara Kertagama. Pada sekitar wilayah Sungai Brantas, terdapat tanah yang subur yang seringkali dimanfaatkan oleh para masyarakat di sana untuk melakukan kegiatan bercocok tanam. Beberapa waktu kemudian, dibangunlah sebuah pelabuhan sekitar Sungai Brantas yang diberi nama sebagai Canggu. Beberapa tahun kemudian, Ranggawuni pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama sebagai Kartanegara. Diketahui bahwa Kartanegara memerintah mulai dari tahun 1268 sampai 1292. Selama masa pemerintahan Kartanegara, armada laut Singgasari semakin kuat, yang menyebabkannya disegani oleh kerajaan-kerajaan sekitar wilayah Asia Tenggara. Armada laut yang kuat ini juga membawa nama baik Singgasari sehingga berhasil menaklukkan armada laut yang lain. Dengan kekuatannya armada laut tersebut, banyak kerajaan-kerajaan dari Asia Tenggara lain yang meminta kerjasama dan ini berhasil memajukan ekonomi Singgasari. Singgasari memiliki sebuah visi
yang disebut sebagai politik Cakrawala Mandala. Politik ini memiliki visi, yaitu memperluas wilayah kekuasaan Singgasari hingga ke seluruh Nusantara. Kartanegara diketahui bahkan tidak segan-segan untuk memecat bawahannya yang tidak mau mengikuti visi tersebut. Tercatat bahwa Kartanegara pernah memecat Arya Wijaya yang akhirnya disingkirkan menjadi bupati di Madura. Tapi, tidak semua ekspedisi Kartanegara bersifat penaklukan militer. Ekspedisi Pamalayu tahun 1275 menghasilkan kerjasama politik dengan kerajaan Melayu. Sementara, ekspedisi ke Campa juga berujung pada hubungan persahabatan, termasuk pernikahan antara Raja Campa Jaya Simawarman III dengan Tapasi, adik Kartanegara. Diduga, hubungan baik ini bertujuan membendung serangan Mongol di bawah Kubilai Khan karena Melayu dan Campa merupakan gerbang awal masuknya pasukan Mongol. Sebaliknya, ekspedisi ke Bali tahun 1284 Madura, Bakulapura atau Tanjung Pura, Pahang, Sunda, Gurun, dan berbagai wilayah di Jawa merupakan penaklukan militer. Dalam ekspedisi ke Bali, rajanya, Paduka Batara Parameswara Sri Hyang Ninghyang Adidewalancana dibawa ke Singasari sebagai tawanan. Setelah menjalin kerjasama dengan Maharaja Melayu, pada tahun 1286, Kartanegara mengirim ekspedisi kedua yang membawa Arca Amoghapasa sebagai hadiah. Sebagai balasan, Maharaja Melayu mengirimkan kedua putrinya, Darajingga dan Darapeta, untuk dinikahkan dengan bangsawan Singasari. Pada akhir abad ke-13, ekspansi Mongol di Asia semakin meluas. Kubilai Khan beberapa kali mengirim utusan ke Singosari untuk meminta Kertanegara tunduk, tetapi ditolak mentah-mentah. Bahkan, Kertanegara menghina Mongol dengan memotong telinga utusan terakhirnya. Akibatnya, Kubilai Khan mengirim pasukan untuk menghukum Kertanegara. Namun, sebelum Mongol tiba, Kertanegara tewas akibat serangan Jayakatwang pada tahun 1292. Jayakatwang menggunakan strategi dengan mengirim pasukan kecil ke utara untuk mengecoh Kertanegara, sementara pasukan utama menyerang dari selatan. Setelah menang, Jayakatwang memindahkan pusat kerajaan ke Kediri dan menandai berakhirnya Singosari. Raden Wijaya, menantu Kertanegara, menyerah dan mengabdi kepada Jayakatwang. Ia kemudian diberi tanah di hutan Tarik, tempat ia membangun desa Majapahit. Dengan dukungan dari orang-orang Kediri, serta bantuan Wiraraja dari Madura, Majapahit berkembang pesat dan menjadi cikal bakal kerajaan besar di Nusantara. Pada tahun 1293, pasukan Mongol tiba di Singosari. Tetapi, mereka tidak tahu bahwa situasi politik di sana telah berubah. Raden Wijaya yang saat itu sudah mempersiapkan segalanya, memanfaatkan kesempatan ini dengan berpura-pura menjadi Raja Singosari. Ia meminta bantuan pasukan Mongol untuk mengalahkan Raja Kediri, Jayakatwa. Pasukan Mongol pun setuju untuk membantu Raden Wijaya. Bersama dengan pasukan dari Majapahit dan Sumenep, mereka menyerang Kediri. Dalam pertempuran yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1293, Kediri berhasil dikalahkan. Raja Jayakatwang ditangkap dan banyak orang tewas dalam pertempuran itu. Setelah mengalahkan Kediri, Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan Mongol. Sebelum meninggalkan Jawa, pasukan Mongol menghukum mati Jayakatwang dan putranya Ardaraja di atas kapal. Kemenangan ini menandai berdirinya Kerajaan Majapahit, yang kemudian menjadi salah satu kerajaan terbesar di Indonesia.